semangat. Baik, kemudian luar biasa tadi kita sudah melakukan observasi kelas untuk memantau praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Bona di kelas dengan mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Ada poin-poin yang sudah saya analisis tadi bagus sekali, terutama di area di mana Pak Bona menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Pak Bona, selanjutnya kita akan mengikuti sesi pasca observasi. Bagaimana? Masih fit, masih siap untuk kegiatan ini? Terima kasih. Nah, Pak Bona, kira-kira apa nih yang Bapak inginkan sebagai krisis pendidikan setelah pembelajaran? Baik, terima kasih Guru. Yang saya mau diskusikan lagi setelah selesai pembelajaran hari ini, yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana menerapkan pembelajaran yang berbasis sosial emosional itu. Dari terus terang saja itu yang masih belum efektif itu pelaksanaannya. Baik kegiatan ini maupun pembelajaran sebelumnya saya masih kelelahan di bagian bagaimana mengelola sosial emosional siswa, terutama pada saat siswa itu diskusi. Seringkali mereka itu secara emosi yang kurang bisa kontrol. Ini juga karena usia mereka. Tapi lebih dari itu yang paling utama dari sosial emosional itu bagaimana melatih siswa itu bisa saling menghargai ketika memberikan pendapat. Itu yang kita diskusikan bersama Jadi yang dikembangkan itu bagaimana siswa bisa menghargai dalam diskusi. Kira-kira situasi atau keadaan yang memungkinkan seperti apa oleh kamu untuk pembelajaran kelasnya, terutama tadi yang disampaikan tadi sosial emosional. Baik, keadaan yang saya inginkan juga berkaitan dengan sosial emosional siswa itu, saya menginginkan supaya siswa itu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar yang sudah mereka sepakati. Sehingga kalau mereka sudah menyepakati kesepakatan belajar, sehingga dari situ mereka bisa mengontrol berbeda emosi dan juga bisa saling menghargai atau saling mendengar ketika berdiskusi ataupun ketika teman lain yaitu Jadi tidak kita bisa mengukur bahwa suasana yang diinginkan itu adalah ketika siswa bisa saling berterima dalam berperilaku. Kira-kira apa yang bisa membuat hal itu terwujud, situasi itu terwujud? Baik, hal yang perlu saya lakukan agar situasi itu terwujud itu yang pertama, saya terus memberikan semacam kesadaran kepada siswa agar mereka itu bisa menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan untuk mereka untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang saya lakukan terkait bagaimana menggali situasi ke depan adalah artinya saya sebagai guru itu harus berpihak pada murid dalam pembelajaran. Selain berpihak pada murid, selain itu juga saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama teman-teman guru di sekolah, bagaimana menerapkan atau mengelola pembelajaran sosial emosional itu dengan lebih baik. Luar biasa. Saya anggap satu penting di sini adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu satu kunci untuk bisa memajukan pendidikan secara umum dan secara meluas. Jadi paling tidak kegiatan ini kan tujuan adalah bisa berdampak kepada ekosistem sekolah, sehingga kedepannya bisa menerapkan ekosistem sekolah yang tentunya berguna berarti semua ekosistem sekolah. Nah, sebab saya kira itu perlu dipertahankan, juga perlu ditingkatkan lagi. Lalu apa yang harus disiapkan untuk mewujudkan itu? Baik, yang perlu saya siapkan depan untuk bisa mewujudkan harapan yang sudah didiskusikan sebelumnya, yang proses
hal yang perlu saya wujudkan itu ke depan itu adalah eh, bagaimana saya melatih siswa itu terutama dalam hal mengelola emosi mereka sehingga mereka bisa konsisten atau lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Jadi paling tidak yang disiapkan adalah melatih siswa untuk konsisten ya. Dari kata kunci di sini adalah konsistensi siswa itu tetap terjaga sehingga yang diharapkan tadi bisa terwujud. Baik, yang pertama, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan? Baik, yang memastikan hal itu berjalan di ke depan jadi yang pertama saya berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, saya berkoordinasi dengan pimpinan, berkoordinasi dengan teman-teman teman-teman guru dalam hal mengupayakan untuk mewujudkan apa yang saya lakukan itu. Seperti juga saya membuat jadwal khusus atau semacam prosedur dalam rangka bimbingan kepada anak-anak agar mereka bisa mengelola emosi mereka berkaitan dengan melaksanakan. Apakah masih ada lagi hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan bagaimana mengembangkan PSK? Baik, mungkin hal lain yang perlu yang saya lakukan ke depan itu terutama berkaitan dengan pendidikan siswa. Mungkin dengan adanya kemudian belajar siswa itu juga mungkin bisa mengelola emosi siswa itu dengan belajar sesuai dengan gaya peminat mereka masing-masing itu yang harus saya lakukan. Lalu tadi sudah disebutkan pihak-pihak yang terlibat adalah anak-anak sejawat dan sekolah tentunya siswa sendiri. Kira apa ada lagi pihak-pihak yang dilibatkan untuk mewujudkan pengembangan area ini? Mungkin salah satu dari hal yang perlu saya lakukan ke depan kolaborasi dengan orang tua karena kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting untuk bisa mendukung proses belajar anak di sekolah. Selain itu juga antara saya sebagai guru dengan orang tua itu juga perlu berkoordinasi terutama berkaitan dengan bagaimana membimbing atau juga terutama berkaitan dengan hubungan emosi mereka baik di sekolah maupun di rumah. Sehingga kalau semua pihak itu sudah berkolaborasi bersama, saya yakin bisa menciptakan pembelajaran sosial emosional yang baik terhadap siswa. Begitu luar biasa. Sekarang begini kalau dari dua poin ini ya, dari keterlibatan para stakeholder dan juga mewujudkan keinginan atau harapan bangunan itu. Jika dapat dipastikan dari sekarang ini, kalau kita berskala, saya katakan kita akan dari 1 sampai 10 ini. Kira-kira keyakinan bangunan untuk mewujudkan harapan dan juga keterlibatan semua pihak tadi itu kita ada di skala itu mana? Baik, terima kasih Pak Guru. Berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini, untuk skala prioritas atau harapannya, dan terus terang selama ini saya sudah berkolaborasi dengan teman-teman dan juga pimpinan sekolah terkait skala prioritas atau angkanya itu sekitar di posisi yang kelima. Walaupun belum sempurna, tapi sudah ada tahapan-tahapan yang baik untuk berkolaborasi bersama untuk bisa menciptakan pembelajaran yang pada murid. Baik, saya kira itu tetap optimis juga Mas Doni itu menunjukkan optimisme dan paling tidak sudah ada sudah timbul sudah muncul optimisme dan sama sekali tidak ada. Oke, kira-kira target waktu untuk mengeksekusi rencana ini kira-kira kapan? Waktu tadi ke depan atau Baik, memang target waktunya itu mungkin ini ke depan karena Dimas kami ini hanya bisa disebutkan kira-kira per berapa hari atau per berapa minggu? baik, memang rencananya itu dalam 1 minggu sekitar 2 atau 3 kali melakukan kegiatan-kegiatan itu. Setelah itu selama kegiatan akan kita evaluasi seperti apa. Punya setiap minggu pasti melakukan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan langkah-langkah yang sudah disiapkan. Baik, luar biasa Pak Umar. Saya kira apa yang disampaikan Pak Umar tadi